Untuk selanjutnya kita akan cek saham-saham di sektor energi ya. Dan untuk yang pertama kita akan cek saham Bumi. Hari ini Bumi cukup liquid ya. Bumi naik, jadi untuk hari ini open gap atas untuk saham Bumi open di 145 naik sampai ke 153 ya. Secara teknikal untuk saham Bumi itu resistennya ada di 156 157 dan supportnya masih di 133 ya. Kalau kita lihat transaksi di saham Bumi hari ini, saham Bumi hari ini yang akumulasi CYUGRDR ya. Kemudian yang jualan AKMC SQ. Hari ini sebenarnya untuk Bumi ada sedikit akumulasi ya. Oh ya enggak deh. Maksudnya untuk saham Bumi hari ini yang net buy sama net sell hampir balance. Dan yang jadi market makernya MG net sell 32M. Selain MG ada YPIF yang masih net buy. Untuk besok gimana untuk saham Bumi? Untuk besok karena ini udah mendekat area resisten ya. Dan ini juga ada gap, jadi terlalu beresiko kalau besok mau masuk di saham Bumi. Untuk skenario-nya menurut saya untuk saham Bumi besok akan dibuka hijau dulu nyentuh area resisten 156 157, habis itu turun ya MG-nya mengingat hari ini didistribusi. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Amannya kalau mau masuk di saham Bumi ya nunggu breakout di atas 157 dan dipastikan itu breakout ya, nggak cuma lewat atau nunggu di bawah di area support. Oke, itu untuk saham Bumi. Untuk hari ini ya ini naiknya itu MC-nya distribusi cukup banyak ya, 32M ya. Jadi untuk besok kemungkinan ya ada kemungkinan besar koreksi untuk saham Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG hari ini naik cukup tinggi 4,74% ya. Ini untuk ITMG lumayan tinggi dan berhasil breakout di atas resistennya di atas 43.600 ya. Ini area support ya jadinya. Ini untuk support ITMG untuk saat ini ya. Jadi untuk besok selama mempertahankan posisinya di atas ini 43.600 untuk saham ITMG bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat transaksinya hari ini di saham ITMG hari ini tanggal 4 Oktober sebenarnya ada yang distribusi ini CSU distribusi 32M ya. Tapi ada yang nampung ZB, BK, CS dan mereka itu asing ya, ZB, BK, CS, YB asing masuk di saham ITMG untuk hari ini. Yang jualan untuk asingnya ada LCDR ya. Secara keseluruhan untuk ITMG hari ini sebenarnya diakumulasi cuman belum terlalu banyak ya, dan yang jadi market makernya di saham ITMG YB, ZB, CS ketiganya net buy. Jadi untuk besok gimana? Untuk besok kemungkinan akan konsolidasi dulu untuk ITMG, mungkin akan turun ke area support ya, kemungkinan akan turun ke area sini ya. Jadi kalau mau masuk bisa pertimbangan area sini. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham ITMG, kemungkinan untuk besok akan konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini juga naik ya, langsung open gap atas. Jadi untuk saham Adaro hari ini open di 3.990, langsung ditarik naik dan candlenya ini strong bullish ya. Bullish. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini di saham Adaro, untuk hari ini di saham Adaro tanggal 4 Oktober diakumulasi oleh AKDR ya, AK masuk 133,4M cukup banyak. Dan AKCSBK asing ya, jadi untuk hari ini Adaro diakumulasi asing. Untuk besok gimana ya, karena hari ini diakumulasi, ada yang akumulasi. Ada kemungkinan untuk besok untuk saham Adaro dibuka hijau dulu ya. Secara teknikal resisten terdekatnya di area sini 4150 sampai area 4190 ya. Kalau bisa breakout di atas itu untuk saham Adaro ngejar area sini 4360 ya. Ini area resisten Adaro kalau pakai Fibonacci ya. Oke, itu untuk saham Adaro, kemudian untuk besok akan dibuka hijau dulu ya. Selanjutnya kita cek saham BP. BP hari ini naik
naik atau turun? Naik ya, untuk saham BP hari ini naik 5,59% dan secara teknikal untuk saham BP resistennya di area sini 153 ya. 153, kalau besok bisa breakout di atas itu ada kemungkinan naik, tapi kalau gagal breakout bisa turun lagi ya. Kalau lihat histori untuk saham BP ini cenderung bearish, kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus itu turun terus ya untuk trennya. Jadi kalau mau masuk secara teknikal sebenarnya terlalu rawan untuk saham BP. Kalau kita cek hari ini saham BP yang jadi market makernya masih si II. Ini II masuk 130,7 M dan secara keseluruhan sebenarnya di akumulasi II walaupun yang jualan juga cukup banyak. Ini si CPINTSAN ya, ini jualan. Untuk besok gimana ya, tergantung si II ya. Buat patokan ini aja. 153 ya, 153 154. Kalau besok gagal breakout mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BP. Selanjutnya kita cek saham Akra. Dan untuk saham Akra hari ini naik lumayan 4,4%, cukup tinggi ya. Jadi untuk saham Akra hari ini naik, secara teknikal resistennya ada di 1455 dan supportnya ada di 1320 ya. Dan kalau kita cek transaksinya di saham Akra untuk hari ini, Akra hari ini di distribusi oleh BK ya, jadi BK net sell 22,1 M dan yang nampung ada AK, YU, RX, dan untuk aslinya sendiri net sell ya, sepertinya aslinya net sell di saham Akra. Net sell berapa? Aslinya net sell 6,8 M, jadi perlu hati-hati untuk saham Akra. Hari ini naiknya disertai dengan distribusi, ada yang distribusi, jadi untuk besok gimana? Ini mungkin naiknya itu tutup gap yang ini ya, ada gap. Jadi kalaupun naik itu ya sebenarnya ada kemungkinan turun ya untuk saham Akra besok. Coba kita cek yang jadi market makernya hari ini di saham Akra. Market makernya BBBK, keduanya net sell 7,6 M, net sell 22,1 M. Jadi mending wait and see aja untuk Akra besok ya, tapi tetap disclaimer kalau ada yang nekat mau masuk ya nggak apa-apa, siapa tahu untuk saham Akra bisa naik ya. Tapi kalau menurut saya pribadi untuk besok Akra akan turun atau konsolidasi. Oke, itu untuk saham Akra. Selanjutnya kita cek saham Kowal, dan untuk saham Kowal hari ini untuk saham Kowal turun ke harga 484 ya, dan ini enggak ARB ya. 384 ya ini. 384. Kalau secara teknikal ini udah disupport ya, area support Kowal secara histori di area sini. Kalau kita cek apakah ada yang nampung untuk Kowal hari ini tanggal 4 Oktober di distribusi oleh CP, PC, SH, AK, net sell ya. Kemudian yang nampung SQ, CCPD. Jadi untuk Kowal hari ini didistribusi, dan yang jadi market makernya YP net B1,09 M ya, average di 387. 387 berarti floating loss, jadi kemungkinan untuk Kowal hari ini tadi yang naik dikit itu si YP. Kemudian untuk besok gimana, karena YP-nya hari ini net buy walaupun cuma 1 M. Ya sebenarnya untuk besok Kowal ada kemungkinan dinaikkan dulu ya, untuk awal-awal itu dinaikkan, mungkin sampai IP-nya floating profit, habis itu taking profit, kita juga nggak tahu. Tapi amannya untuk Kowal mending wait and see aja, mengingat hari ini didistribusi ya, walaupun besok ada kemungkinan naik. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Kowal. Selanjutnya kita cek saham RMKE. Dan untuk saham RMKE hari ini naik 7,37% ke level 1020. Secara teknikal untuk resistennya di area sini, di area 1110, dan supportnya ada di 895 ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini RMKE siapa yang naikin?
Ini tanggal 4 Oktober untuk RMKE diakumulasi oleh AK, DR, YB ya, dan AK-nya ini AK asing, jadi asingnya netbuy di saham RMKE. Kemudian yang jualan HZB, SHMG yang jadi market maker di saham RMKE hari ini YPAK. YP-nya net sell 216 juta dan AK yang naikin kemungkinan AK ya. Average-nya AK di 107 berarti sedang floating profit untuk AK-nya. Floating profit walaupun nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk RMKI besok gimana? Ada kemungkinan akan dibuka hijau dulu. Untuk sama RMKI ada kemungkinan besok masih naik ya. Untuk target kenaikannya berapa? Perhatikan aja level 1055 ya. Ini area resisten secara histori. Jadi kalau misalnya besok bisa breakout di atas itu, kemungkinan untuk RMKI akan ngejar 1110. Tapi kalau gagal breakout itu ada kemungkinan turun. Oke, itu untuk saham RMKE. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS hari ini naik cukup tinggi 15,1% ya ke harga 116 dan ini berhasil breakout di atas 156, 157 ya. Berhasil breakout di atas resisten. Kalau kita cek di sini untuk BRMS yang jadi market makernya si MGYP ya, dan keduanya itu netbuy. Walaupun ada yang distribusi ini si AK netbuy 20M, tapi market makernya netbuy, jadi ada kemungkinan besok dinaikin dulu ya. Untuk market makernya average di 147, 149 ya. Di area sini 147 ya, rawan taking profit juga ya sebenarnya untuk BRMS besok, dan trennya juga masih bearish ya. Kalau kita cek dari tanggal sini, dari 16 Juni cenderung bearish, jadi amannya wait and see aja dulu, jangan buru-buru masuk. Kalaupun besok naik ya, rawan taking profit untuk market makernya ya. Untuk kemungkinan besok akan dibuka hijau dulu untuk saham BRMS yang mengingat hari ini market makernya netbuy. Perhatikan saja level ini, kalau besok masih bertahan di atas 156 ada kemungkinan masih naik untuk BRMS. Selanjutnya kita cek saham Antam, dan untuk saham Antam hari ini open gap atas. Ini ada gap lagi, nggak gerak ya. Range pergerakannya dikit. Kalau kita cek di sini saham Antam apakah ada yang akumulasi untuk hari ini. Saham Antam tanggal 4 Oktober didistribusi oleh YU net sell 47,1 M dan yang jadi market makernya YU ya. Jadi untuk besok rawan koreksi untuk saham Antam, yang masuk ada AK, LG. Jadi amannya wait and see aja dulu untuk saham Antam ya, tapi tetap disclaimer kalau ada yang mau masuk di saham Antam, kalau menurut saya untuk besok akan turun ya, mengingat hari ini ada yang distribusi cukup banyak. Kalau turun perhatikan saja level ini kalau mau masuk di saham Antam ya, 1845, 1850. Dan ini aja untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.